Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni, selamat mabruk ya. Bisa pergi haji tahun ini ya. 1445 Amin. Hijriah. Ah, Amin ya Allah Bapak. Doanya ya, Bapak. saya Ye. ingin saya ingin mulai dulu dengan talbiyah ya. Ye, ye. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Ini satu kehormatan yang luar biasa bagi kami channel Jalan Buku, Mas Doni. Karena antum di sela-sela kesibukannya menjelang wukuf beberapa jam lagi punya kesempatan untuk kami Maaf Bapak, wawancarai di sinyalnya jelek. sekitar perbukuan di sekitar buku. Jadi walaupun makanya judulnya itu adalah Jalan Buku Jalan-Jalan. Nah, jalan-jalan pertama ini Mas Doni luar biasa. Kami ke Arafah, menemui Mas Doni dan jamaah lainnya di Arafah. Mudah-mudahan seluruh jamaah haji, khususnya jamaah haji Indonesia, semuanya dapat melaksanakan ibadah wukuf dengan sebaik-baiknya dan memperoleh haji mabrur. Mas Doni ini, pemirsa, salah satu pegawai dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. Sebetulnya beliau ini bukan setiap tahun, seringlah menjadi petugas haji, pergi haji sebagai petugas. Tapi kayaknya kali ini pergi haji khusyuk untuk beribadah. Jadi sebagai jamaah membawa bersama nyonya ya, Mas Doni ya. Alhamdulillah Bapak. Tahun Ah, ini jamaah bersama istri. Ye. iya, alhamdulillah. Jadi uh, nuansanya akan lain sekali karena biasa melayani jamaah, sekarang dilayani ya. Nah, jadi sekarang jadi benar-benar Duyufur Rahman ya, tamu Allah gitu loh. Luar biasa. Mudah-mudahan semakin berkah Mas Doni. Jadi saya ingin mengajak Mas Doni itu untuk bincang-bincang tentang buku. Tentang buku. Karena lagi pergi haji, pastilah buku yang pertama dan utama sering dibolak-balik itu buku manasik ya. Iya Bapak. Nah, kalau sekarang buku manasiknya seperti apa, Mas Doni? Satu buku untuk semua kegiatan atau ada beberapa buku? Kalau kami terima dari Bang Abang Syariah yang kami pelunasan itu Bapak, itu ada 3 buku. Yang pertama terkait dengan buku panduan, yang Ya. kedua buku manasik untuk lansia, nah yang Mm-mm. ketiga buku manasik yang khusus untuk doa. Itu Oh Bapak. gitu. Jadi kami terima 3 buku dan dalam satu kotak itu panduan haji, lah itu isinya itu Bapak. Ya. Iya. Kalau seperti dulu ada buku yang digantung itu, yang buku kecil yang digantung seperti buku Ya, saku gitu, buku doa itu Bapak masih ada, nah, masih itu ya? yang pegangan kami, ya pegangan Ya kami itu kalau biasanya kan sampai lecek ya, sampai hancur itu iya, buku ya, karena iya paling sering Bapak. dibuka ya, paling sering dibaca. Jadi Iya. kegiatan membaca pemirsa jalan buku, jadi ini luar biasa ketika melaksanakan ibadah haji itu luar biasa, tinggi sekali. Ada membaca Al-Quran ya, sering membaca Iya. Al-Quran di masjid, di rumah gitu. Ada yang khatam Quran gitu ya. Ada juga yang baca buku manasik gitu loh. Kalau sebelum pergi haji ada baca-baca buku itu nggak Pak Mas Doni? Ada baca buku misalnya baca buku sejarah Islam, baca buku tentang perhajian, misalnya ada apa? Selain buku manasik misalnya Kalau masalah perhajian kami sudah, karena setiap hari di bidang PHU ya bidang Bapak, haji ya. insya Allah ya di bidang haji, ya Alhamdulillah kalau buku itu buku manasik lah yang kita pegang, ataupun buku yang diberi dari Kementerian Agama RI. Kalau selain itu memang kita jarang jarang membaca Bapak. Oke, iya, Iya. bagus sekali. Jadi sering dengar nggak teman-teman jamaah lain misalnya tanggapannya, masukannya tentang bagaimana praktisnya buku ini? Buku yang dibuat oleh Iya. Kementerian Agama itu. Sementara ini Pak, saya belum pernah mendengar dari jamaah, karena rata-rata jamaah sudah juga membawa Lansia. buku tersebut Bapak, juga membuka buku tersebut. Dan yang terus, kalau lansia sih jarang saya lihat sih Bapak. Kalau untuk yang lansia lebih lebih banyak mengikuti pendampingnya, Oh mengikuti gitu. pendamping untuk Ya. berdoa. Kalau yang ya pendampingnya itu bisa membuka dengan buku yang diberi dari Kementerian Agama itu Bapak. Cuma Hmm. memang kalau saya lebih banyak menggunakan HP. Jadi
Kalau yang muda-muda seperti kami mungkin lebih banyak menggunakan HP daripada menggunakan buku manasik yang dari kantor Kementerian Agama RI itu Bapak. Ya Nah, sekali-sekali ini kami menarik nih Mas cuma Doni. ya, Jadi cuma karena kami jangan-jangan lebih nyaman ya. ke depan, jangan-jangan ke depan Kementerian Agama harus sudah memikirkan itu ya. Jadi dipindah dari buku ke gadget ya. Media Nah, itu gadget bisa ya lebih Bapak. praktis ya. Nanti ya betul Bapak. Jadi Nah, lebih tapi praktis sekarang seperti kan itu masih cuma banyak generasi apa? Baby boom itu kan ya masih Bapak. gaptek, jadi masih Ya, masih belum terampil menggunakan HP, ya kan? Nah, iya jadi Bapak. mungkin kira-kira berapa tahun lagi ya? Kira-kira kita bisa pakai HP, nggak usah lagi pakai buku, susah lagi apa Oh, apa menjaganya dan lain sebagainya. Kalau HP kan dibawa-bawa terus, gitu loh. iya. Kayak Nah, kami kan sekarang kalaupun Al-Quran kan nggak perlu harus bawa ke Al-Quran langsung HP kan bisa seperti itu kan Bapak. Jadi ya, lebih lebih ringkas, lebih nyaman gitu di posisi dimanapun kita hmm, bisa buka, kita bisa apa membaca langsung gitu. Kalau masih bawa buku gitu kan kadang kan tulisannya juga kadang nggak jelas. Apa ya ya, apa lebih enak ketika kita mungkin menggunakan media gadget, media HP yang mungkin harus bisa segera dipersiapkan kan Bapak karena ini sudah memang waktunya ya, mudah ya. waktunya apa generasi yang sekarang menggunakan gadget dan rata-rata jamaah juga sudah Generasi menggunakan HP. milenial ya, generasi Iya, milenial udah mulai ya, udah pakai ada apa? Ada keperluan untuk ke HP ya daripada ke buku iya, ya. Buku dalam betul Bapak. artian juga buku elektronik kan sebetulnya. Betul, betul, Bapak. Nah, Buku jadi elektronik, Bapak. bukan berarti dengan pindahnya ke HP itu bukunya hilang, bukunya tidak hilang, tapi pindah dalam bentuk yang lain. Betul, Jadi Bapak. buku elektronik itu masih terus diperlukan. Artinya, selama penyelenggaraan ibadah haji pastilah tidak akan bisa terlepas dari buku. Cuma bukunya ada Betul. buku konvensional seperti yang selama ini kita dapat, gitu. Ya, Ada juga betul, buku Bapak. yang elektronik yang sudah ada di HP yang seperti yang digunakan oleh Mas Doni dan kawan-kawan yang muda-muda, generasi Ya, muda. mudah-mudahan. Ah, Betul, ah. gitu. Apa generasi Z, generasi milenial. Jadi Ya, banyak sekali sekarang yang sudah Gen menggunakan. Saya Z setuju sekarang, itu. Bapak. Saya setuju dengan Mas Doni, Kementerian Agama harus sudah memikirkan ke depan, entah dalam berapa tahun ke depan, itu harus sudah ada buku panduan elektronik. Jadi doanya doa buku elektronik, doanya. Panduannya juga dalam dalam buku elektronik dan lain sebagainya. Kalau dulu ada buku panduan kesehatan segala itu, ada itu mungkin juga dibuat di secara elektronik begitu. Itu lebih menarik gitu loh. Lebih menarik, itu lebih nyaman juga, Bapak, buat anak-anak muda. Iya, lebih lebih nyaman. Dan kendalanya lebih ya. Jadi karena HP bukan hanya untuk buku tapi untuk yang lain-lain, jadi menjaganya lebih maksimal untuk Iya, dijaganya. iya. Kalau menurut Mas Doni, kesulitan-kesulitan dalam buku manasik, buku doa-doa dalam apa ibadah itu apa saja? Kesulitannya apa aja? Kalau saya, kalau kesulitan kami itu ketika membacanya, Bapak, karena kan itu kan tulisannya agak apa kurang kalau menurut mata saya kurang jelas ya, Bapak. Oh, kurang Jadi kan besar apa iya, kurang? kurang iya kurang besar kalau saya jadi kurang Artinya jelas dikit. poinnya kurang kurang besar ya, berapa poin gitu ya Iya, misalnya. iya, jadi karena bukunya kan kecil, jadi mungkin tulisannya diperkecil. Jadi kadang mungkin untuk yang sepuh-sepuh, untuk yang tua-tua itu kan agak sulit, Bapak. Untuk Pasti susah itu. nanti juga makanya itu aja sih kalau kami. Kalau isinya sih Insya Allah lengkap, Ya, selengkap-lengkapnya. Cuma kalau kadang membaca dengan nyuwun sewu ketika kita mungkin tawaf segitu cepatnya harus membaca, kadang sambil jalan buka gini kan kita tidak fokus tabrak kanan kiri ya, sa'i lagi lah, seperti itu sih Bapak yang terjadi kalau ya, tulisannya agak ya, besar itu mungkin lebih enak lah, lebih ya. nyaman untuk teman-teman apa untuk jamaah yang lansia. Menarik. Jadi ke depan ada masukan ya bahwa itu huruf-hurufnya perlu diperbesar terutama untuk usia yang sudah di atas 50 ya. Itu barangkali supaya lebih jelas lagi perlu ada apa tampilan yang lebih lebih jelas lagi gitu loh. Assalamualaikum Kang Sudah gabung? Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mabrur, mabrur.
Amin, amin, Mabrur. amin ya rabbal alamin. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Barakallah Pak Anwar. Nah, pemirsa, pemirsa Jalan Buku yang saya hormati, ini satu lagi sahabat saya, Pak Dr. Anwar Sanusi. Beliau adalah sehari-hari sebagai Dekan Fakultas Usuluddin dan Adab Win Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Agak panjang nih Pak Anwar, anunya nomenklaturnya. Jadi saya agak anu nih menghafalnya ini. Ya, jadi Pak Anwar, terima kasih sekali atas kesediaannya. Walaupun sebentar lagi kita memasuki apa wukuf ya, sebentar lagi menjelang wukuf. Alhamdulillah Pak Anwar sudah memberikan kesempatan kepada Jalan Buku untuk berbincang-bincang terkait perbukuan Kang Anwar. Saya coba bertanya satu dulu ya. Tadi kita sudah bincang-bincang dengan Mas Doni. Mas Doni ini salah satu pegawai dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah. Sudah berbincang-bincang terkait buku manasik. Nah, saya sekarang ke Pak Anwar ingin bertanya sedikit tentang persiapan Kang Anwar sebelum ke Mekah ini, sebelum pergi menunaikan ibadah haji. Kira-kira bacaan-bacaan Kang Anwar ini apa nih untuk pergi haji nih? Buku-buku yang Baik, dibaca apa aja nih untuk bekal haji nih? Tentu bukan hanya buku baik, manasik seperti yang diterbitkan oleh Kementerian Agama barangkali ya. Silakan Kang baik, Anwar. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan peluangnya wawancara bersama grup orang-orang terhormat. Amin. Saya kebetulan memang ini adalah haji yang pertama bagi saya karena Alhamdulillah. ini juga tentunya tidak mudah karena saya harus menunggu 11 tahun untuk bisa berangkat ke tanah suci ini Cukup dan lama ya. tentu ini adalah peluang dan kesempatan emas bagi kami karena ya dari sekian ribu juta bahkan jutaan warga masyarakat Islam Indonesia ini hanya sedikit peluangnya untuk bisa berangkat haji dan ini antriannya juga cukup panjang dan ini menjadi kesempatan emas bagi saya apalagi kemudian kalau kemudian melihat dari perjalanan ataupun janji Allah tentang Arafah, janji Allah tentang Muzdalifah dan Mina, yang ini tentu menjadi sebuah harapan dan sebuah pengharapan dari seluruh umat manusia, yakni Ya. terbebasnya dosa, kemudian termasuk dalam jajaran orang yang dipersiapkan untuk surga. Maka saya mencoba bergabung bersama KBIH Badur Munir yang ada di Kota Cirebon, sehingga tentu dengan kebersamaan kami atau gabungnya kami dengan KBIH ini dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pengalaman-pengalaman di KBIH yang tentu mereka tiap tahun punya pengalaman baik dari sisi teknis maupun dari sisi pengalaman di lapangan, tentu ini menjadi sebuah harapan besar bagi kami bahwa proses manasik yang kami lakukan di Makkahul Mukarramah ataupun dalam proses haji dan umroh ini tentu menjadi sebuah harapan bahwa terkabulnya terlaksananya pelaksanaan wajib rukun dan sunnahnya. Itu mungkin Pak Amin. Sam. Amin. Bagus sekali. Jadi kan begini Pak. Jadi haji itu juga sebagai sebuah napak tilas ya, Pak Anwar. Jadi karena napak tilas maka biasanya kita mempersiapkan diri untuk ingin tahu apa sih selama ini perjalanan perjalanan apa sejarah Islam selama ini seperti apa nih. Nah, biasanya kalau kita sebelum berangkat itu membaca buku-buku terkait dengan bagaimana sejarah perkembangan Islam terutama di masa awal-awal ya, itu kan menambah gairah. Bagaimana kita hadir di Badar, hadir di Uhud, ketika ziarah di Madinah misalnya, kemudian kita juga di Mekah gitu. Kita kalau dulu ada Maulidun Nabi, Mas Doni, masih ada nggak itu Maulidun Nabi itu yang jadi perpustakaan apa itu? Maktabah. Ada maktabah di situ dari kalau dulu itu Dekat lulusan haram, Babu dekat Salam. haram. Baru kalau ada rencana mungkin bisa ke sana, Pak.
Ya, jadi dulu itu katanya itu Maulidun Nabi, tapi sekarang namanya maktabah. Namanya tuh perpustakaan gitu. Jadi namanya buku juga itu kan akhirnya. Jadi bukan rumah Nabi dan itu rumah Nabi itu waktu itu tempat lahirnya Nabi di sana. Nah, itu Ini mungkin nambahin Pak Sam. ya. Kebetulan di samping saya ini ada pembimbing dari KBIH mana apa Badrul Munir Oh dari ya, Cirebon. kita akan mendengarkan sekitar sesuatu yang terkait dengan perhajian ini dari pengurus KBIH Badrul Munir Kota Cirebon dengan Pak Kiai. Mas Doni sambil menunggu yang dari Cirebon tadi. Sudah kalau di waktu kita pergi haji itu sering kali Mas Doni punya pengalaman apa ini psikologis, pengalaman spiritual. Jadi waktu kita di Makkah, kita ingin mewakafkan Quran. Jadi bukan hanya baca Quran di Mekah, tapi ingin mewakafkan Quran. Begitu juga sampai di Madinah, ingin mewakafkan Quran di Masjid Madinah agar dibaca oleh banyak jutaan jamaah gitu loh di sana. Nah itu di pengalaman pribadi Mas Doni gimana? Ada pengalaman wakaf Quran begitu atau tidak? Kalau untuk wakaf Quran kami belum pengalaman Bapak. Kami lebih Oh, banyak kalau di sini mungkin bersedekah ya Bapak, bersedekah ya. kepada umat, Untuk kepada menyempurnakan ya, kekurangan-kekurangan ibadah kita berikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan itu ya. Gitu. kami lebih banyak sedekah dan ini niat kami sedekah itu juga untuk tolak bala supaya perjalanan kami melaksanakan ibadah haji ataupun umroh itu lancar Bapak. Dan Amin. alhamdulillah Betul, insya kami Allah. selama ini kami melakukan melaksanakan ibadah haji maupun dengan petugas apa sekarang ini dengan haji reguler insya Allah kami Ya, mendapatkan kelancaran, kami mendapatkan kenikmatan, kami ya. mendapatkan eh, yang enak-enak lah Bapak ini Amin, alhamdulillah amin. dari Ya, ya, dari sejak kami berangkat kemudian kami kemarin ditempatkan di Jarwal padahal yang di SOC lain itu ditempatkan di Raudhah di Sisa, ya, kami yang kloter 99 ditempatkan di Jarwal yang dekat dengan masjid, kami ya. bisa jalan kaki menuju masjid. Nah ini Barakallah. merupakan merupakan kenikmatan yang kami rasakan dalam Ya, pelaksanaan ibadah haji ini Bapak. Ya kami ya. menunggu nanti ini untuk armusnya seperti apa ya kami nanti akan cerita kalau ini sudah selesai. Ya, Karena nanti kita kalau kita ketemu lagi nanti waktu kesempatan lain. Terutama di daerah insya Allah yang Bapak. sinyalnya bagus. Nah, ini gini, kenapa ditanyakan? Karena ini kaitannya jalan buku, Mas Doni. Gerakan kami ini kan bagaimana menggerakkan minat baca. Jadi dengan Iya Mas betul. Doni dan jamaah lain mewakafkan Al-Qur'an ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, itu akan ada eh, kegiatan membaca yang luar biasa di dalam masjid itu gitu loh. Jadi Kalau luar kemarin biasa. saya menjadi petugas kloter, ada jemaah saya yang memang yang mewakafkan Quran, Bapak. Dan kami Ya. sudah kalau waktu itu kami koordinasi ke sektor khusus, kami Hmm. harus koordinasi ke siapa, kami kemudian diberi apa kontaknya, ya kami langsung kemarin waktu itu kami dengan jamaah yang dari Nah, kloter kalau kami kalau pengalaman saya untuk Mas Doni melaksanakan itu itu. gampang kalau pengalaman saya. Saya beli Quran Diletakkan saja saja, di Pak. pinggir jalan, saya beli Quran di pinggir jalan Diletakkan. gitu kan. Tapi Qurannya yang memang yang standar dibaca di Masjidil Haram, jangan yang model lain. Kan ada yang standar tuh Iya, modelnya. iya, Nah, kita beli satu mushaf atau dua mushaf gitu, langsung masuk ke masjid, taruh di masjid. Niat, ya Allah, iya. saya mewakafkan Quran. Nah, mudah-mudahan dibaca oleh seluruh jamaah, oleh sebagian besar jamaah itu luar biasa itu. Itu bagian dari gerakan literasi, Iya, Mas Bapak. Tony.